Juventus tunggu Paul Pogba cabut dari MU, siapkan gaji 194 miliar rupiah per musim. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan menyiapkan gaji sebesar 194 miliar rupiah per tahun untuk gelandang Man United Paul Pogba. Sekarang ini masa depan Paul Pogba menjadi tanda tanya besar, sebab ia belum memperpanjang masa aktif kontraknya di Manchester United. Kontrak itu akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Tentu saja situasi ini memicu sejumlah spekulasi terkait masa depannya. Paul Pogba disebut akan diberi kontrak baru oleh MU, namun ada juga yang mengaitkannya dengan Barcelona, Real Madrid, dan juga Juventus. Di saat masa depannya di Man United belum jelas, Juventus mulai mengambil langkah antisipasi. Mereka mempersiapkan tawaran kontrak bagi Paul Pogba. Kabarnya tawaran itu bernilai sekitar 10 juta ongkos per musim atau sekitar 194 miliar rupiah. Dengan demikian, Paul Pogba akan menerima gaji sekitar 190.000 pound sterling per pekannya atau sekitar 3,6 miliar rupiah per pekannya. Adapun kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Paul Pogba sendiri bisa didekati oleh Juventus pada bulan Januari 2022 nanti jika ia tak kunjung menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Akan tetapi, ada satu masalah bagi Juventus, sebab jumlah gaji tersebut di bawah yang diterima oleh Pogba di Man United sekarang. Kabarnya sekarang ia menerima bayaran sekitar 250.000 pound per pekannya. Selain itu ada juga kabar yang mengklaim bahwa Paul Pogba sekarang akan diberi kontrak baru senilai 400.000 pound per pekan. Paul Pogba sebelumnya sempat angkat bicara soal kabar yang menyebutnya akan pindah dari Man United ke Juventus. Ia mengatakan bahwa sekarang masih akan fokus di MU, namun tak menutup kas untuk balik ke pelukan Bianconeri. Sekarang saya adalah pemain Manchester United yang saya masih memiliki 1 tahun kontrak di sini, seru Paul Pogba pada Sport Mediaset. Setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi. Saya ingin mengakhiri musim ini dengan baik, lalu kita lihat apa yang terjadi, tegasnya. Manchester United sendiri kabarnya tak risau jika Paul Pogba pergi, sebab mereka sudah punya pengganti yang pas, yakni gelandang AC Milan Frank Kessie. Dybala pulih dan siap pimpin Juventus melawan AS Roma. Datang kabar gembira untuk Juventus. Sang kapten Paulo Dybala sudah pulih dan siap bermain menghadapi Roma. Pemain depan Juventus Paulo Dybala sedang memulihkan diri dari cedera otot dan bisa kembali tepat waktu untuk menghadapi Roma. Dengan Alvaro Morata diharapkan bisa kembali pada akhir Oktober. Sky Sport Italia melaporkan, pemain Argentina itu pulih dari cedera otot dan bisa saja sudah kembali melawan Galorossi setelah jeda internasional. Alvaro Morata juga berpartisipasi dalam latihan pada hari Sabtu dan diperkirakan akan kembali pada akhir bulan, tetapi berharap untuk membuat pertandingan besar melawan Inter di San Siro pada 24 Oktober. Juventus menghadapi bulan penting setelah jeda dengan Roma di Stadion Allianz pada 17 Oktober dan pertandingan tandang di Liga Champions melawan Petersburg 3 hari kemudian. Morata kemudian berharap bisa kembali bertanding untuk pertandingan melawan Nerazzurri 4 hari setelahnya. Sementara Dybala pasti akan kembali untuk pertandingan Eropa di Rusia, meski berharap bisa masuk suket melawan pasukan Jose Mourinho. Pemain internasional Spanyol Morata kembali berlatih dengan bola hari ini dan mengikuti jalur pemulihan dari cedera otot yang dideritanya pada bulan September. Juventus menang 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Alessandria ketika Arthur Melo kembali ke lapangan dan bermain selama 63 menit. Itu adalah menit pertamanya sejak operasi untuk berbagi pengapuran tulang antara tibia dan fibula. Pemain Brasil itu belum dalam kondisi sempurna, tetapi merayakan kembalinya ke lapangan di media sosial. Kembali bekerja, tulisnya, dan mengunggah foto pertandingan melawan Alessandria. Ex-Juventus Lilian Thuram, pemain kulit putih tak boleh tinggal diam untuk melawan rasisme. Banyak tindakan rasisme yang terjadi di sepak bola membuat banyak pemain hingga pensiunan mengutarakan pendapatnya. Mantan pemain Juventus dan Barcelona Lilian Thuram menegaskan bahwa pesepak bola kulit putih harus berbuat lebih banyak untuk memerangi rasisme dalam sepak bola. Ia mengungkapkan pernyataannya pada Festival del Sport 2021 yang diselenggarakan oleh La Gazzetta dello Sport. Pesepak bola kulit putih seharusnya tidak tinggal diam dalam memerangi rasisme, kata Thuram. Pernyataannya itu langsung membuat orang-orang yang hadir di acara tersebut heran. Dan ex-Inter Milan Marco Materazzi juga menanggapi komentar Thuram mengenai rasisme 1 hari kemudian di acara yang sama. Dan ex-Inter Milan Marco Materazzi juga menanggapi komentar Thuram mengenai rasisme
1 hari kemudian di acara yang sama. Saya menentang rasisme, tetapi Thuram tidak pernah meninggalkan lapangan ketika para penggemar berteriak dan menyebut saya bajingan, kata Materazzi. Ini adalah diskriminasi untuk orang kulit putih, orang kulit hitam, dan untuk bajingan. Materazzi dan Thuram adalah dua pesepak bola yang telah berhadapan selama karir mereka. Apalagi keduanya pernah sama-sama bermain di Serie A dengan pria asal Italia itu berseragam Inter dan nama kedua bersama Juventus. Selain itu, mereka juga pernah berhadapan 2 kali saat Materazzi masih bersama Perugia, sementara Thuram berada di Parma. Di level internasional pun, mereka berdua pernah saling berhadapan dengan pertandingan final Piala Dunia 2006 yang panas mempertemukan Italia dan Prancis. Baru-baru ini Serie A disoroti setelah adanya tindakan rasisme yang dilakukan oleh penonton kepada pemain dalam pertandingan Napoli melawan Fiorentina. Adapun fans Fiorentina yang hadir di Stadio Artemio Franchi mencemooh 3 pemain Napoli, Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, dan Andre Frank Anguissa. Massimiliano Allegri bisa bawa Juventus kembali ke papan atas November nanti. Juventus diprediksi bakal kembali ke papan atas Liga Italia atau Serie A musim 2021-2022 pada bulan November nanti. Juventus memulai musim 2021-2022 dengan terseok-seok. Di bawah asuhan pelatih baru rasa lama Massimiliano Allegri, Juventus secara mengejutkan tampil kesulitan di kompetisi domestik. Hingga pekan ke-7, Juventus masih tertahan di urutan ke-7 dengan perolehan 11 poin. Poin-poin itu didapat dari 3 kali kemenangan, 2 imbang dan kalah. Hasil mengejutkan diraih Tua pada 3 pekan pertama, di mana mereka gagal meraih kemenangan. Pada pekan pertama, mereka diimbang oleh Udinese 2-2. Kemudian secara mengejutkan kalah dari Empoli 0-1, lalu disusul kekalahan dari Napoli 1-2. Sejak saat itu, Juventus perlahan mulai bangkit. Hasilnya, mereka berhasil mengimbangi AC Milan dan meraih kemenangan beruntun atas Spezia dan Sampdoria. Namun meski di kompetisi domestik terpuruk, hasil positif diraih Juventus di kompetisi Eropa yaitu Liga Champions. Juventus saat ini mencaki klasemen grup H. Bahkan Juventus sempat mengalahkan sang juara bertahan Chelsea. Adapun para pemain Juventus merayakan gol Federico Chiesa ke gawang Chelsea pada lanjutan Liga Champions 2021-2022. Dan kini, Juventus dihadapkan dengan bulan yang sulit pada Oktober ini. Sebab, Paul Dybala dan kawan-kawan harus berhadapan dengan sang juara bertahan Inter Milan dan tim asuhan Jose Mourinho yakni AS Roma. Pertama, mereka akan menghadapi AS Roma pada 18 Oktober, seminggu setelahnya baru bertandang melawan Inter Milan. Di tengah pekan antara dua laga itu, Bianconeri juga akan menghadapi laga Liga Champions melawan Zenit. Para pemain Juventus dituntut untuk fokus agar bisa masuk ke dalam kandidat juara musim ini. Anda tergelincir pada 2 laga tersebut, peluang Juventus untuk mengambil lagi Scudetto semakin mengecil. Namun sebaliknya, jika mereka sukses melewati bulan Oktober dengan sempurna, bukan tak mungkin bahwa mereka masuk lagi sebagai kandidat juara pada musim ini. Juventus nyaris dipastikan akan masuk ke dalam 10 besar, andai bisa meraih hasil positif ketika melawan AS Roma dan Inter Milan. Di sini mentalitas dan pengalaman Massimiliano Allegri akan sangat diperlukan. Dan perlahan, performa Juventus juga sudah mulai kembali ke penampilan terbaiknya. Tak hanya itu saja, Juventus tentunya juga butuh skuad yang berada dalam kondisi terbaiknya untuk melawan AS Roma dan Inter Milan nanti.